Businessman Opinion. Mitra bisnis, melanjuti kisruh Dokter Terawan versus Ikatan Dokter Indonesia, ada tudingan bahwa ID memiliki monopoli untuk menentukan bisa atau tidaknya seorang dokter praktek lewat surat rekomendasinya kepada pemerintah. Beberapa ilmu terapi terawan tidak diterima oleh ID dan alhasil terawan pun dipecat ID, meskipun banyak pasiennya. Nah, apa komentar Anda mengenai ID sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia? Silakan 633-9160, 633-9160. Kalau satu-satunya organisasi profesi kedokteran mungkin nggak ada masalah ya. Cuman ya mestinya juga tidak dilarang juga organisasi yang lain atau kelompok yang lain. Cuman masalahnya adalah kelakuannya ini. Kenapa itu sampai terjadi pengeluaran keanggotaan dari ID itu? Ya saya kira hanya kepentingan itu yang terganggu, kepentingan dokter-dokter yang lain yang biasa ngecas biaya dokter mahal-mahal itu kehilangan pekerjaan atau kekurangan penghasilan gara-gara prakteknya dokter terawan yang luar biasa yang membantu banyak orang sembuh dan biayanya mungkin tidak terlalu mahal. Jadi profesi dokter yang lain atau dokter jantung yang lain itu kehilangan banyak pendapatan atau peluang penghasilan, kekayaan dengan adanya hasil penemuan dokter terawan ini. Itu aja yang terganggu sehingga itu dianggap tidak sesuai dengan kode etik kedokterannya, gitu aja. Jadi ini ya masalah kepentingan ekonomi aja sih. Kalau saya melihatnya banyak oknum yang tidak profesional ya, duduk di segala bidang institusi, tidak profesional dan tidak punya etika. Dan yang paling bahaya adalah iri hati. Ya, nah kalau saya ikutin di acara TV ya, kenapa ID sampai pecat, katanya alasannya karena apa yang dia mintakan ke dokter terawan itu disuruh apa-apa tapi tidak dilakukan. Itu katanya berujung dari sudah bertahun-tahun katanya. Tapi secara logika kan begini ya, kalau seseorang itu melakukan kesalahan ya, apalagi seorang dokter seperti terawan, dia sudah menyembuhkan banyak, mungkin ribuan atau ratusan orang yang harusnya kena stroke nggak jadi kena stroke ya. Dan yang paling penting adalah dia tidak pernah, saya nggak pernah dengar setelah dia lakukan itu orangnya meninggal. Nah itu yang saya nggak pernah dengar. Nah kalau misalnya soal pembuktian dan sebagainya, katakanlah si dokter terawan ini melakukan katakanlah kesalahan atau abai, mestinya kan si ID ini kan secara profesional kan harus menguji juga dong. Dia datengin juga dong, dia ikutin apa yang menjadi ketemuan ilmiahnya dari si dokter terawan ini. Ini kan suatu kebanggaan dong buat bangsa. Di negara lain nggak pernah ada yang kayak begini, dia bisa lakukan itu. Jadi saya lihat ini ujung-ujungnya cuma masalah profesionalisme dan iri hati yang berujung kepada implikasinya sampai pemecatan dan akhirnya yang lain-lain. Jadi sebenarnya yang kasihan ini adalah sebenarnya bangsa Indonesia punya moralitas yang baik, yang profesional, yang diganggu sama orang-orang kayak begini nih, ya. Kalau menurut saya sih gini ya, yang mungkin saya ikutin ya dari berita-berita yang beredar ya di televisi apa-apa ya mungkin ya, itu kok misalnya istilahnya kok dan semua sama ID ya, terus yang untuk Departemen Kesehatan tuh perannya apa gitu loh, itu yang saya nggak habis pikir gitu loh. Bukannya semua istilahnya kan semua dari Departemen Kesehatan ya, itu kan semua rekomendasi. Tapi ini ya maaf aja, ini kesannya kok ini lebih istilahnya lebih berperan ya gitu ya untuk ID-nya ya. Jadi mungkin itu perlu dilurusin lagi ya, mungkin perlu dirubah lagi ya untuk aturan-aturan untuk masalah perizinan, masalah apa, untuk izin dokter atau apa, itu harusnya dibalikan ke Departemen Kesehatan ya. Jadi intinya tuh ID itu kan cuma sebagai organisasi untuk menaungi itu loh. Jadi bukan istilahnya menentukan gitu loh. Kalau menurut saya sih ya, karena kan sangat sayang sekali ya kalau misalkan dokter yang profesional, dokter yang bagus
tiba-tiba ini tidak boleh diizinkan praktek, terus misalkan itu nanti dia praktek di luar negeri, kan sayang banget gitu loh. Yang rugikan bangsa Indonesia juga gitu. Kalau itu menurut saya. Makasih. Kalau saya menilai itu ID terlalu berpolitik ya, politis. Terus saya dengar dari teman saya yang dokter itu di ID itu dalamnya sepertinya ada ada rasisme. Jadi kalau kita lihat itu ya mungkin harus dibikin tandingan semacam yang sinse gitu. Mereka juga nggak gabung dalam wadah ID, tapi mereka praktek dan bisa menolong orang banyak, masyarakat banyak yang sinse gitu. Ya, jadi kalau secara empiris Dokter Terawan itu sudah terbukti dari sejarah panjangnya dia berkarya, itu nggak usah diragukan. Jadi saya menilai ID itu terlalu berpolitis gitu. Terima kasih. Iya, kemungkinan memang dipolitisi segala macam organisasi di Indonesia, baik ID maupun organisasi profesi yang lain. Dan ya itulah permainan politik semua. Dari zaman pertama kali merdeka negara ini sampai sekarang, apa-apa dibikin politis terutama semuanya. Kemungkinannya seperti itu. Terima kasih, sama-sama kasih. Ya, saya pikir orang udah sekolah capek-capek kok lagi bikin praktek. Memang siapakah ini itu, kan? Jadi hak yang terlalu istimewa yang berlebihan di ini itu harus dicabut. Jadi pemerintah lah yang harus mengambil alih dan juga perbanyak yang seperti model IDD yang lain sehingga ada kesempatan juga untuk mereka praktek tanpa mereka menyalahgunakan kekuasaan ya, seperti itu. Itu ya kalau soal pemberhentian Bapak dokter itu dengan misalnya pas banyak atau dia punya macam-macam banyak yang nggak ada hubungan gitu loh. Artinya kalau memang ID itu mengeluarkan seperti itu ya ada baiknya diikutin. Ini kan permasalahannya ada dua, apa memang itu Dokter Terawan itu mau katakanlah dihancurkan karirnya, atau memang Dokter Terawan ini juga anak yang tidak nurut gitu, maksudnya gak baik gitu aja sih. Ya maksudnya ya kalau memang keberatan kan bisa banding dan sebagainya. Terima kasih. Ya, kita bisa lihat ya kalau Dokter Terawan itu prestasinya kan kita bisa lihat dari biografinya, dari Google kita bisa langsung ketahuan ya. Sedangkan kalau kita lihat dari prestasi ID, kita dibandingkan negara tetangga saja, itu kalau orang-orang menengah ke atas, bahkan cuma orang menengah saja ya, yang masih sanggup bisa keluar negeri, kalau ada sakit, lebih baik dia langsung pilih ke Malaysia, ke Malaka, ke Penang. Nah itu tanya kenapa? Padahal di Indonesia fasilitas juga cukup lengkap. Orang kayanya ada, yang mau bikin rumah sakit ada, tapi kenapa? Karena dokternya tidak kompeten. Ya, jadi harusnya ID-nya yang berkaca, yang introspeksi. Jangan terpaku pada aturan-aturan kuno yang menyebabkan bilang, oh kalau dia ini melewati batas itu nggak boleh, harus dipecat. Yang nyatanya sekarang praktek DSA-nya Dokter Terawan itu di luar negeri justru diapresiasi. Kenapa justru di Indonesia malah jadi kontroversi? Itu aneh sekali. Nah, menurut saya ini dibubarkan saja. Itu diganti ya sama dari Menteri Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan. Itu sudah cukup. Untuk apa mesti dualisme? Ini mirip-mirip kayak Kementerian Agama sama MUI. Kenapa mesti ada dualisme seperti itu? Ini opini saya. Terima kasih. Saya lepas dari Dokter Terawan ya yang dipecat dari organisasinya. Saya bingung ID ini dia mengeluarkan izin otomatis tidak bisa praktek dengan setiap dokter. Harusnya lebih baik dia begitu masuk ke kedokteran yang calon mahasiswa ID yang rekrut. Jangan orang sudah selesai pendidikan dokter izinnya dari dia mengeluarkan. Tanpa dia mengeluarkan tidak akan bisa. Bingung kita sebagai rakyat ini. Mereka sebenarnya bisa kayak disiplin yang lain. Mau dimanapun mereka bekerja, di rumah sakit atau mana kan bisa tanpa izin ID pun bisa, nggak perlu itu kayak gitu. Makanya aneh kita ini, kok ID semuanya bukan apa-apa, mungkin uangnya nggak ada tuh ID-nya kali ya, obat-obat segala masuk itu kan mereka dari dia juga. Harga obat mahal
yang dari luar itu minta fee gitu. Jadi kata kuncinya kembali lagi, ini kalau mereka benar-benar mau seleksi untuk praktek, lebih baik mahasiswa yang untuk mengambil kedokteran mereka yang seleksi dari awal. Jangan sudah selesai pendidikan mereka yang mengeluarkan izin, nanti ditanya uangnya piro untuk prakteknya nanti. Makasih. Jadi pendapat saya tentang ID ya, mereka ini dibubarkan. Karena apa? Organisasi ini bukan organisasi yang membangun bangsa dan negara kita. Malah merusak orang-orang yang baik, akhirnya tidak mau masuk di organisasi ini. Jadi buat ID tandingan, saya pikir buat ID namanya ID perjuangan. Masukkan orang-orang baik yang mau merubah bangsa kita untuk lebih baik. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Ini kan mirip kayak terapi plasma konvalesen ya, itu kan ditentang habis-habisan tuh. Ternyata di hasilnya malah bisa bagus, orang banyak yang baik dari corona. Kenapa sih terapi Pak Terawan yang vaksin Nusantara ini nggak dicoba gitu ya? Padahal banyak orang banyak dibantu loh oleh beliau ya, yang penyakit stroke atau apa jadi baik ya. Terapi vaksin Nusantara menurut saya juga bagus ya, dibanding vaksin-vaksin yang lain juga masih emergency masih darurat kan itu izinnya itu ya. Itu juga ada yang meninggal, ada yang cacat. Malah yang saya tahu sih teman-teman saya yang divaksin Nusantara nggak ada napa-napa tuh, dicoba aja nggak napa-napa. Jangan malah orang pintar malah ditekan-tekan. Itu aja. Makasih. Ya, kalau boleh berpendapat ya, Pak Dr. Terawan ini kan kurang apa, menteri, jenderal, dokter. Tapi dengan posisi seperti beliau aja, ya oleh satu kelompok lah katakanlah di sini dalam hal ini adalah ikatan dokter bisa dengan sewenang-wenang mencabut haknya untuk berpraktek, kurang tepat sih dibilang memecat begitu ya. Walaupun masyarakat yang sudah merasakan manfaat ataupun hasil pengobatan dari Dr. Terawan berkata apa, tetapi para kaidah yang ada di dalam kedokteran ini sepertinya dalam tanda kutip dilanggar oleh Dr. Terawan, sehingga ikatan dokter bisa mengatakan bahwa praktek beliau itu kurang baik atau tidak bisa diterima gitu ya. Nah, seperti di awal tadi saya katakan, kalau rakyat dengan posisi seperti ini pun negara tidak bisa turun tangan untuk melindungi atau dibiarkan kisru saja seperti ini gitu tanpa ada aturan hukum. Di negara kita ini kan sepertinya aneh, misalnya macet di depan kantor polisi tapi tidak ada petugas yang mengurusin kemacetannya gitu, atau ada kebakaran di depan kantor Blambir, tapi ini ekstrim aja sih contohnya. Jadi ada hal-hal seperti ini di mana dalam praktek negara hukum tidak bisa menjangkau, jadi sangat aneh lah. Atau juga kasus ini sengaja dihiburkan untuk ya kayak pengalihan isu setelah minyak goreng atau harga minyak BBM yang pertama naik, ya kita nggak tahu lah ya, kondisi sekarang ini memang kita hanya dipindahkan dari satu isu ke isu yang lain. Terima kasih. Wah, itu mah benar-benar keterlaluan ya. Kalau saya lihat Dr. Terawan itu sangat istimewa dalam pandangan saya. Ya, sampai dipecat seperti itu dengan alasan yang nggak masuk akal kalau saya lihat. Saya menyesalkan sekali hal seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Terawan kita dia akan tetap berdiri dan tetap berpraktek, dan apapun itu saya akan mendukung beliau. Terima kasih. Semestinya tuh ID harus tahu bahwa Dr. Terawan tuh punya profesi baik gitu loh. Dia punya karakter yang baik, dia selalu berkembang, mengembangkan pengetahuannya sampai menemukan cuci otak. Nah, banyak orang disembuhkan. Belum lagi vaksin merah putihnya Nusantara itu. Dia ini sangat berkembang, punya karakter yang baik gitu loh. Kok bisa-bisanya ID menentukan nasibnya tidak boleh praktek gitu loh. Memang harus dibubarkan ID ini. Terima-terima iuran juga tuh. Ngapain tidak berkembang? Itu orang yang itu akhlak kadal itu, nggak bagus itu, membunuh karakter yang baik gitu loh, sampai menentukan nasib Dr. Terawan. Dia kan bagus gitu. Makasih.
Jadi pendapat saya sebetulnya gini, itu Pak Terawan itu sebetulnya orang yang cerdas tuh dalam bidang kedokteran, dan dia mempunyai satu kreativitas dan analisa yang sesuai dengan bidangnya kedokterannya. Jadi dia bisa melakukan terobosan-terobosan jangka panjang gitu Bu. Jadi kalau dia dipecat dari ID itu sangat disayangkan dan sangat terlalu istilahnya sangat terlalu memojokkan profesionalnya dia sendiri begitu. Dan itu tidak tepat begitu, karena dalam masa sekarang ini itu diperlukanlah terobosan dan orang-orang cerdas seperti itu. Jadi jangan merugikan masyarakat. Dia sendiri kan bukan salah di mana-mananya. Dia bukan seorang anggota atau gimana kriminal atau dia melakukan tindak pidana, kan tidak sama sekali gitu loh. Pecatnya itu kayaknya kurang tepat, Pak. Begitu kira-kira. Ya. Saya bukan orang awam ya, cuman kebetulan saya lulusan S1 dari sarjana teknik. Jadi di sarjana teknik itu kami punya PII, Persatuan Insinyur Indonesia, organisasi profesi yang mungkin mirip-mirip dengan IPI. Hanya saja di PII itu kita ketika terdaftar kita hanya mendapatkan satu nilai plus gitu ya, di mana PII tidak menentukan apakah kita masih bisa melanjutkan profesi keinsinyuran kita atau tidak, karena kita melanggar salah satu kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh PII misalkan. Bayangan saya sih IDI akan seperti itu ya. Jadi IDI ini organisasi keprofesian yang membantu para dokter untuk menambah satu poin plus atau menambahkan nilai-nilai secara kesertifikatan organisasi. Karena sayang sekali kalau misalkan orang yang sudah sekolah cukup lama menempuh pendidikan di jalur dokter yang mungkin waktunya lebih lama dibanding kami ya. Begitu mereka sudah menyelesaikan sekolahnya, pendidikannya, bahkan tingkat spesialis, tapi mereka terikat dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh organisasi keprofesian IDI. Jadi harapannya semoga organisasi IDI pun juga menjadi partner, bukan menjadi penentu dari nasib seseorang. Demikian, terima kasih. Dokter Terawan sudah terbukti menyembuhkan penyakit-penyakit yang biasanya mahal, itu dengan diobati dengan Terawan tidak begitu mahal. Itu benar-benar diobatinya. Apa yang sakit itu ditelusuri. Mana tempat lain, rumah sakit lain, orang sakitnya apa, periksanya apa, berbelit-belit banyak-banyak. Mestinya diangkat, dijunjung tinggi, itu dibuka sekolahan, itu universitas kedokteran khusus. Dokter Terawan yang memimpin, yang mengajari semua yang lulusan dokter itu supaya menjadi ahli di Indonesia ini. Jadi orang-orang nggak usah keluar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, karena takut. Di sini kalau masuk rumah sakit biayanya mahal, di luar negeri enggak. Gitu aja. Sebaiknya ID ditinjau kembali ya. ID udah terlalu arogan ya. Udah terlalu arogan, dan saya rasa pemerintah Pak Jokowi harus turut campur tangan dalam hal ini ya, karena Dokter Terawan itu luar biasa. Saya sendiri pernah menjadi pasiennya dan saat ini sehat-sehat, dan terapi dia itu sangat bermutu ya, dan sayang sekali putra bangsa justru iniin sendiri sama orang kita sendiri. Sayang banget. Terima kasih. Kalau menurut saya sih mesti dibetulin kali ya, ada yang salah di negeri ini gitu kan. Dokter yang udah jelas-jelas bagus gitu kan, udah terbukti banyak pasien yang bisa sembuh. Di satu sisi dipecat, di tempat lain ada bekas menteri, sama-sama bekas menteri terbukti korupsi, tapi karena kelakuan baik katanya bisa diremisi hukumannya. Itu aja menurut saya. Saya terus terang baru tahu nih namanya dokter praktek harus rekomendasi dengan direkomendasi oleh AD. Kasihan nasib dokter udah sekolah lama, sekolah sulit, ya mahal, mau praktek aja mesti rekomendasi dari ID. Nah sekarang pemerintah harus ambil tindakan sama dengan sertifikat halal. Kalau tadinya MUI yang menentukan, nah sekarang ambil alih ID, kalau perlu
jangan idenya bubar, tapi orang-orang itu harus direformasi. Terima kasih. Topik ini ada 3 poin yang saya catat. 1, ID mempunyai kewenangan sendiri, otoritas sendiri. 2, pemecatan. 3, masih pantaskah ID untuk tetap dilanjutkan. Nah, terkait ini ID tentu tidak serta-merta mempunyai kewenangan terus seolah-olah melakukan tindakannya secara suka-suka. ID dibentuk juga pasti menurut ada latar belakang dan regulasi yang membentuknya. Tentunya kita tidak bisa memframing seolah-olah ID itu semena-mena terus bergerak, tidak ada aturannya gitu. Jadi ya kan, karena dibentuknya pasti ada latar belakangnya. Kedua, mungkin istilah pemecatan kurang tepat. Kenapa? Karena dokter yang bergabung dengan anggota ID kan bukan bekerja ke ID. Pemecatan itu kan antara pemilik kerja dengan karyawan, sementara organisasi profesi. Nah, ini tolong dibenarkan. Jadi kita punya tanggung jawab moral terhadap publik untuk mengeluarkan narasi-narasi yang mengedukasi masyarakat gitu. 3, saya setuju. Tentu ID harus melakukan kajian yang komprehensif, terbuka. Sekarang gini, satu ada. Misalnya seorang dokter spesialis mata, tapi dia mengobati THT, gimana? Nah, ini mungkin kita tidak bisa memvonis ya. Ya, saya pikir mulai dari sekarang ya pemerintah mesti mikirkan ya bahwa profesi dokter itu izin prakteknya dari pemerintah gitu, jangan dari ID. ID itu jahat, dannya apa? Membunuh karakter orang. Dokter Terawan kan bagus, dia biarpun begitu kan dia banyak menolong orang gitu. Selain itu saya menilai ID itu menentukan nasib orang tuh di tangan ID. Kok dia punya wewenang menentukan nasib orang gitu, itu nggak benar gitu, jahat menurut saya. Makasih. Sebenarnya ini banyak orang nggak ngerti mengenai ID lah ya. ID itu fungsinya itu salah satu untuk mencegah terjadi malpraktek. Salah satu juga menjadi ada kan banyak kasus dokter palsu itu kan dari ID juga. Mereka yang maka mengcover. Terus kemampuan dokternya itu kan ID-nya menentukan juga. Kalau misalnya kemampuan tidak ada gimana caranya? Itu kan semua kan udah diatur dari undang-undang pemerintah, semua udah ada. Undang-undang kesehatan ada. Mengenai penelitian dokter Terawan, sebenarnya tidak ada masalah sama ID untuk melakukan penelitian. Cuman dalam hal dia mempromosikan itu kan belum ada terbukti ilmiahnya. Contoh aja waktu kasus vaksin COVID aja belum selesai ini udah pada ribut. Padahal itu ada penelitian dengan berbagai tahap. Ini aja penelitian nggak ada penelitian yang jelas, kok pada dukung. Berarti kayak seperti dukun. Gitu, makasih. Saya juga ngambil peran sebagai pemerintah. Kalau seharusnya pemerintah yang bisa menghukum atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Mungkin ada baiknya ID dibubarkan saja dan perannya diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.